Pembantu baru. Dibutuhkan seorang pelayan yang bisa menginap dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Ucap Saramita membaca selebaran yang dipasang di tempat khusus pencari kerja. Saramita tahu pasti akan banyak sekali yang melamar mengingat syarat yang dia minta juga begitu banyak, hanya untuk seorang pelayan. Saramita baru saja berhenti bekerja. Perusahaan tempat dia mencari nafkah selama ini bangkrut dan mereka dipaksa membuat surat pengunduran diri agar perusahaan tidak memberikan pesangon pada pekerjanya. Saramita melihat ada lowongan kerja saat dia pergi ke kantor pos untuk mengirimkan pakaian baru untuk keluarganya yang ada di desa. Aku akan mencobanya. Siapa tahu aku bisa diterima kerja di sana. Aku lihat syaratnya juga tidak begitu banyak. Ucap Mita nama panggilannya, tanpa banyak basa-basi. Dia langsung membuat lamaran dan mengirimkannya. Mengarungi kota Bandung, berharap menemukan sosok pendamping hidup yang akan membawanya ke tempat lebih tinggi. Mita kira tidak akan sesulit itu. Ternyata, ada timbal balik akan semua yang dia harapkan. Banyak lelaki yang mendekat hanya untuk menikmati tubuhnya yang indah. 3 hari kemudian, Mita mendapatkan panggilan dari tempat dia melamar pekerjaan. Baik, Pak. Saya akan datang tepat waktu. Ucap Mita sebelum menutup telepon dari pemilik rumah. Setidaknya Mita akan tinggal di rumah elit, tanpa harus bersusah payah memikirkan uang kontrakan dan makan sehari-hari. Dia akan mendapatkan dari rumah itu. Itu saja sudah sangat cukup untuknya. Wajah Mita bahagia sekali. Jam 10 pagi, Mita sudah datang ke perumahan tempat dia melamar kerja. Rumah yang mewah, hanya ada 5 orang yang datang. Wanita yang punya paras yang cantik, sepertinya punya nasib yang sama dengan Mita. Saat sang pemilik keluar dari rumahnya, lelaki itu begitu tampan, dia bersama dengan 1 orang wanita yang terlihat sangat mesra. Mungkin, itu kekasihnya, pikir Mita. Daripada jadi pembantunya, kenapa tidak aku jadi kekasihnya saja? Mita berpikir sambil melihat wajah lelaki tampan yang di depannya. Wajahnya tampan, punya rumah mewah, yang jelas kaya. Hidup Mita tidak akan susah jika punya kekasih seperti ini. Tapi, apa bisa dia melakukan semua itu? Silahkan duduk semuanya. Ucap Ronald pada seluruh peserta yang datang, mereka melamar menjadi seorang pembantu di rumahnya. Dengan seksama mereka mulai mendengarkan apa yang diinginkan pemilik rumah. Aku dan kekasihku, kami jarang sekali tinggal di Bandung. Aku punya bisnis di Jakarta tetapi kekasihku berasal dari Bandung. Aku hanya mencari seseorang yang jujur untuk menjaga rumahku. Ucap Ronald dengan wibawanya. Mita menggigit bibirnya, lelaki ini begitu tampan, begitu mempesona. Andai saja dia bisa bersama dengan Ronald, sudah tentu bahagia sekali hidupnya. Sayangnya, hanya 1 orang yang akan kami terima dan itu, Saramita. Untuk yang lainnya aku ucapkan terima kasih, aku melihat profil Saramita sesuai dengan kriteria yang kami inginkan. Ucap Ronald dengan senyum tipisnya. Mita tidak menyangka kalau dia yang diterima. Dia pikir yang lain. Karena Mita mendengar, mereka kebanyakan bukan tamat SMA. Bahkan Mita tidak melakukan tes apapun, sungguh beruntung sekali. Mungkinkah karena dia SMA sendiri makanya dia diterima? Mita tidak terlalu peduli. Yang jelas mulai hari ini dia akan tinggal di rumah ini. Mita sudah bersiap dan dia masuk ke dalam kamarnya yang kecil. Saat malam hari pasangan kekasih itu terdengar seperti sedang bercinta. Apa yang mereka lakukan di atas sana? Ucap Mita dengan rasa penasarannya yang tinggi. Dia naik ke atas, mendengar percakapan pasangan kekasih dari balik pintu. Suara desahan dari atas sana memanggil Mita untuk ingin tahu lebih lanjut. Dia akan menggoda Ronald. Ya, nama majikannya adalah Ronald. Jadi, Mita harus sedikit lebih banyak tahu bagaimana membuat Ronald tertarik padanya. Kenapa kamu memilih Mita sebagai pelayan kita? Tanya Ronald saat mereka selesai bercinta. Dia bodoh. Kamu ingin pelayan yang cantik dan aku suka pelayan yang bodoh. Wanita yang cantik dan pintar akan membuatmu tergoda dan aku tidak suka. Ucap Nessa pada Ronald. Ronald hanya mengangguk dan menyunggingkan senyumnya. Meski cantik kalau dia seorang pelayan, Ronald juga tidak suka. Kriteria wanitanya sangat tinggi. Mita cepat-cepat turun karena tidak mau ketahuan kalau menguping pembicaraan majikannya. Besok paginya, Nessa sibuk sekali, sepertinya pasangan kekasih ini akan berpisah.
Ronald masih menggunakan bathrobe saat sarapan pagi, sedangkan Nessa sudah siap untuk pergi. Jaga dirimu. Aku tidak lama, aku harus melihat sendiri proyek yang aku dapatkan. Mereka akan mengatakan aku tidak profesional kalau melihat dari jauh. Kamu mengerti kan, baby? Ronald hanya tersenyum saja, padahal dia punya waktu 2 minggu di Bandung tetapi Nessa malah pergi meninggalkannya. Nessa seorang model terkenal di Indonesia. Setelah Nessa pergi, barulah Mita mendekati Ronald. Mita malah sengaja mengganti pakaiannya menjadi lebih seksi. Dia sengaja mengenakan dress mini yang terlihat belahan dadanya dan kalau menunduk terlihat rendah yang digunakan. Pak Ronald, mau saya buatkan kopi? Tanya Mita dengan sangat lembut dan suaranya yang manja. Tidak, terima kasih. Jawab Ronald tanpa melihat wajah Mita. Seolah jijik sekali Ronald melihat pelayan rendah seperti Mita. Mita, aku ingin pijat ke refleksi nanti. Tolong pakaianku dan Nessa yang di atas. Berikan pada laundry, mereka akan datang ke sini. Ucap Ronald sambil memotong roti tetapi belum melihat tampilan Mita yang begitu cantik hari ini. Ronald masih sibuk dengan apa yang dia kunyah. Mita melipat bibirnya dan mengibaskan rambutnya. Dia harus mendapatkan laki-laki ini. Hidupnya akan bahagia kalau Ronald mencintainya dan membawanya ke Jakarta. Kalau Pak Ronald mau, saya bisa pijatkan. Ucap Mita dengan agresifnya. Barulah dia menoleh dan melihat wanita di depannya ini. Meski cantik sepertinya wanita ini punya niat terselubung dengannya. Tapi Ronald juga sedang malas keluar rumah, mungkin tidak masalah hanya pijat. Boleh, pijat di kamarku. Ucap Ronald menunjuk kamarnya dan Nessa di atas. Saat Ronald naik ke atas, Mita juga naik ke atas. Ronald sudah merebahkan tubuhnya saat Mita masuk. Tangannya yang lembut mulai menyentuh kulit Ronald. Sengaja Mita buat begitu pelan dan sengaja juga dia mendekatkan dadanya. Sebenarnya Mita bukan wanita penggoda tetapi hidup sulit membuatnya berpikir mendapatkan jalan pintas. Saat Ronald merentangkan tubuhnya, Mita mendekati wajah Ronald dan berbisik. Saya juga bisa memijat yang lebih dari ini. Ucap Mita dengan senyum lembutnya. Ronald sudah tahu, Mita punya maksud lain memijatnya. Ronald menoleh, membuka matanya dan mengikis jarak dia dan Mita. Apa kamu yakin bisa membuat aku puas? Tanya Ronald dengan berbisik di telinga Mita dengan sangat nakalnya. Padahal Mita belum pernah melakukannya tetapi ini kesempatan yang jarang terjadi, dia harus coba untuk bisa mendapatkan Ronald menjadi kekasihnya. Mita mendekatkan hidungnya dengan hidung Ronald dan tersenyum menggoda.